Dialog Masalah Ketuhanan Yesus oleh Kiai Haji Bahaudin Mudori. Transkrip dialog masalah ketuhanan Yesus yang dilakukan antara Kiai Haji Bahaudin Mudori dan Antonius Widuri di tahun 1970. Asal mula terjadinya pertemuan. Pada malam Selasa, tanggal 9 Maret 1970, salah seorang santri, pelajar dari pesantren Sumeneb, yakni Saudara Marzuki, mengadakan sekedar selamatan Tahun Baru Islam, 1 Muharram tahun Hijriah, yang dihadiri oleh beberapa santri lainnya. Beberapa saat kemudian datang dua orang saudara bernama Markam dan Antonius Widuri. Keduanya adalah tim akuntan yang sementara oleh kantor akuntan Jakarta ditugaskan di PN Garam di Kalianget. Saudara Markam berasal dari Padang beragama Islam dan saudara Antonius Widuri berasal dari Yogyakarta beragama Kristen sejak kecil dan memang dari keluarga Kristen Katolik Roma. Kedatangan saudara Markam dan Antonius Widuri pada selamatan tersebut ingin menemui Kiai Bahaudin Mudori yang memang sudah dikenal sebelumnya oleh kawan-kawan, terutama oleh saudara Marzuki selaku tuan rumah. Kedatangan dua saudara ini disambut dengan ramah dan rasa gembira. Kemudian saudara Markam menerangkan kedatangannya dari Kalianget ke Sumeneb menyertai saudara Antonius Widuri sengaja untuk menemui Kiai Bahaudin Mudori, berhubung dengan keinginannya yang sudah lama terkandung untuk membandingkan tentang masalah ketuhanan dalam agama Kristen dan Islam, juga soal yang berhubungan dengan etikade kepercayaan di antara kedua agama tersebut. Menurut saudara Markam, karena Bapak Kiai sedang berada di sini, kalau bisa di lain waktu untuk menemui beliau, diberi waktu cukup. Akan tetapi sekiranya Bapak Kiai dan tuan rumah serta saudara-saudara di sini tidak keberatan, minta supaya diperkenankan untuk menguraikan isi hatinya, agar saudara-saudara tidak salah paham, karena hal tersebut hanya dari hati ke hati saja, yakni soal keyakinan pribadi semata. Kawan-kawan tidak keberatan asalkan berkisar dalam soal agama saja dan tidak ada kata-kata singgungan terhadap siapapun. Jadi hanya merupakan soal jawab antara pribadi dengan pribadi saja. Bapak Kiai Bahaudin menerangkan, sekiranya soal jawab antar pribadi ini tidak selesai malam ini juga, apakah akan dilanjutkan pada malam yang lain? Oleh saudara Markam dan saudara Antonius dijawab bahwa yang penting adalah kepuasan, walaupun memerlukan waktu lama baik siang maupun malam. Kalau begitu, menurut Kiai Bahaudin Mudori, kita dapat menamakan pertemuan ini adalah pertemuan pertama, dengan catatan pertemuan pribadi semata-mata, bukan dengan pertemuan dengan undangan. Perlu diterangkan dalam soal jawab ini, nama-namanya disingkatkan. Huruf A singkatan untuk Bapak Kiai Bahaudin Mudori dan huruf B singkatan dari Antonius atau saudara Markam, karena saudara Markam sering ikut menjelaskan keterangan saudara Antonius. Malam ketiga part 4, persetujuan bersama. Silakan periksa lagi di Yahya pasal 3 ayat 13. Baik, di sini menyebutkan seorang pun tiada naik ke surga, kecuali ia yang sudah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jelas, di Bible sendiri menyebutkan bahwa Yesus sendiri adalah Anak Manusia, bukan Anak Tuhan. Betul. Berdasarkan ayat tersebut, Yesus adalah Anak Manusia. Periksa lagi di Matius pasal 27 ayat 30. Baik,
Di sini menyebutkan, maka mereka itu pun meludahi dia, serta mengambil buluh itu memalu kepalanya. Kalau Yesus itu betul Tuhan, sebagaimana Tuhan bisa diludahi dan diperolok-olokkan? Mengapa ada Tuhan yang begitu lemah? Sesuai dengan pengharapan saudara, supaya puas dengan soal ketuhanan Yesus menurut Bible dan perkataan Yesus sendiri, ada menyebutkan ia bukan Tuhan. Sekali lagi periksa di Matius pasal 21 ayat 18 dan 19. Baik, di sini menyebutkan pada pagi-pagi harinya apabila ia kembali ke negeri itu, ia merasa lapar, serta dipandangnya sepohon ara di sisi jalan. Pergilah ia ke situ dan didapatinya suatu apapun tiada di pohon itu, melainkan daun sahaja. Lalu berkatalah ia kepadanya, "Janganlah jadi buah daripadamu lagi selama-lamanya." Maka dengan seketika itu juga layulah pohon ara itu. Kalau Yesus itu Tuhan, tentu ia tidak akan mengutuk pohon itu supaya tidak berbuah, melainkan ia akan menciptakan buah pada pohon itu dengan kekuasaannya selaku Tuhan. Akan tetapi pohon yang tidak berbuat kesalahan apa-apa kepada Yesus dan pohon yang tidak tahu apa-apa itu malah dikutuk oleh Yesus. Wajarkah Tuhan mengutuk makhluk yang tidak bersalah? Padahal kalau betul Yesus itu Tuhan, tentu ia berkuasa menciptakan pohon itu supaya mengeluarkan buahnya seketika itu juga, tidak lalu mengutuknya. Bapak hafal betul tentang ayat-ayat di kitab Injil. Jadi sudah jelas berdasarkan ayat-ayat Injil yang Bapak sebutkan dan dikuatkan lagi dengan beberapa ayat lainnya, nyatalah bahwa Yesus itu bukan anak. Persoalan Yesus anak Tuhan itu telah kita bicarakan pada pertemuan pertama dan sudah dibereskan oleh Injil sendiri yang menyebutkan bahwa selain Yesus, masih banyak lagi beberapa manusia yang harus diakui anak Tuhan. Dan itu seharusnya mereka itu juga diakui oleh golongan Kristen menjabat anak Tuhan, bukan Yesus saja. Karena berdasarkan kitab Injil sendiri, anak Tuhan itu banyak. Ya betul, kita telah bicarakan tentang itu. Supaya lebih jelas, baiklah saya ulangi. Di Injil ada menyebutkan bahwa 1. Daud anak Allah yang sulung, Mazmur pasal 89 ayat 27. 2. Yakub Israel adalah anak Allah yang paling sulung, Keluaran pasal 4 ayat 22 dan 23. 3. Efraim adalah anak Allah yang sulung, Yeremia pasal 31 ayat 9. Jadi Daud anak Allah yang sulung, Yakub anak Allah yang sulung, dan Efraim juga anak Allah yang sulung. Ketiga-tiganya atau semuanya adalah anak sulung. Yang manakah yang betul-betul sulung? Apakah ayat ini benar semuanya atau salah semuanya? Karena itu saya jelaskan bahwa anak Allah yang tersebut dalam Bible itu tidak berarti anak Allah yang sebenarnya, melainkan maksudnya ialah kekasih Allah atau mereka yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Saya sudah mengerti, terima kasih. Tetapi saudara mungkin belum mengerti betul tentang arti anak dan papa dalam bahasa Ibrani atau susunan bahasa yang terpakai dalam Bible. Kalau begitu, bagaimanakah arti yang sebenarnya?
Dalam bahasa Ibrani, kata Bapa itu dipakai buat Tuhan, sedangkan kata anak dipakai buat mereka yang dihormati, seperti para nabi dan para rasul. Dasar apakah yang dipergunakan oleh Bapa tentang keterangan itu? Saya sudah sebutkan pada pertemuan yang pertama, ialah tersebut dalam Injil Matius. Saya tidak ingat di pasal dan ayat berapa. Silakan buka Matius pasal 5 ayat 9. Baik, di sini disebutkan, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang karena mereka itu akan disebut anak Allah. Jelas, siapa saja yang mendamaikan manusia akan disebut akan menjabat anak Allah. Kalau begitu, anak Allah itu ratusan, ribuan, malah mungkin jutaan orang. Jadi bukan Yesus saja. Apakah tidak sebaiknya kita lanjutkan besok malam saja? Karena sudah larut malam. Terserah saudara. Tetapi baiklah, besok malam saja kita lanjutkan.